Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggraheni Niryasari. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang minyak bumi. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Peta konsep dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar tentang minyak bumi. Di minyak bumi kita akan belajar tentang pembentukan dan komposisi minyak bumi. Awalnya kita akan belajar dulu tentang proses pembentukan minyak bumi, baru kita akan mengetahui komposisi apa saja yang ada di dalam minyak bumi. Nama lain dari minyak bumi itu adalah petroleum. Kata petroleum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu yang pertama petra itu berarti batuan dan oleum itu berarti minyak. Jadi minyak dan gas bumi itu dia dapat diartikan sebagai hasil yang didapat pada batuan di dalam kerak bumi. Minyak bumi dia dijuluki sebagai emas hitam. Kenapa dikatakan emas hitam? Bisa kalian lihat pada gambar. Dia memiliki cairan yang kental, berwarna coklat pekat atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar dan berada di dalam lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Sekarang kita masuk ke teori pembentukan minyak bumi. Ada 3 teori yang menjelaskan terbentuknya minyak bumi. Teori yang pertama itu adalah teori biogenetik atau teori organik. Diungkapkan oleh Mahuir, ilmuwan Prancis pada tahun 1758. Dia merupakan orang pertama yang mengemukakan bahwa pendapat minyak bumi itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian M. Lomonosov dari Rusia juga dia mengemukakan hal yang sama dan didukung oleh beberapa ilmuwan seperti Nemberry, Engler, Brooke, Bird, dan Hofer. Mereka mengatakan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari organisme laut yang telah mati dan berjuta-juta tahun yang lalu membentuk sebuah lapisan dalam perut bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, kita harus menghemat adanya minyak bumi. Menurut teori biogenetik atau organik ini, dia disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam yang terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut, akhirnya dia mengendap di dasar lautan dan tertumpuk oleh lumpur dalam jangka waktu yang lama, ribuan bahkan jutaan tahun. Akibat dari pengaruh waktu, temperatur tinggi dan tekanan lapisan batuan di atasnya, maka binatang serta tumbuh-tumbuhan mati tersebut dia berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas alam. Teori yang kedua itu adalah teori anorganik. Oleh Bert Waterhouse pada tahun 1866, dia mengemukakan di dalam minyak bumi terdapat logam alkali yang dalam keadaan bebas dengan temperatur tinggi akan bersentuhan dengan karbon dioksida, dia membentuk asetilena. Kemudian Mendeleev pada tahun 1877 dia mengemukakan bahwa minyak bumi itu dia terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida logam di dalam bumi.
Pernyataan beberapa ahli yang mengemukakan bahwa minyak bumi mulai terbentuk sejak zaman prasejarah jauh sebelum bumi terbentuk dan bersamaan dengan proses terbentuknya bumi. Pernyataan itu berdasarkan fakta ditemukannya material hidrokarbon dalam beberapa batuan meteor dan di atmosfer beberapa planet lain. Menurut teori anorganik, juga disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam itu terbentuk adanya aktivitas bakteri. Unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri merupakan berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. Teori yang ketiga itu adalah teori Duplex. Teori Duplex ini dia dikemukakan oleh Robert Robinson. Kemudian teori Duplex ini merupakan perpaduan dari teori biogenetik dan teori anorganik. Teori Duplex yang banyak diterima oleh kalangan luas, dia menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi itu berasal dari berbagai jenis organisme laut, baik hewani maupun nabati. Diperkirakan bahwa minyak bumi berasal dari materi hewani dan gas bumi berasal dari material nabati. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, maka endapan lumpur dia berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai batuan induk atau salt rock. Nah, jadi awalnya berdasarkan teori Duplex ini bahwa tumbuhan dan hewan yang kecil itu ya, dia mati terkubur di dasar laut. Setelah beberapa lama dia tertutup oleh lapisan lumpur dan pasir, kemudian timbunan jasad dan hewan ini, tumbuhan hewan gitu, dia terkubur dan semakin dalam gitu ya, karena adanya pengaruh gravitasi. Dengan tekanan dan panas yang tinggi, timbunan jasad ini dia berubah menjadi minyak dan gas. Bahwa tadi kalau tumbuhan itu lebih identik dia pembentuk dari gas. Kalau hewan, yang jasad hewan itu dia pembentuk minyak. Kemudian setelah itu baru minyak bumi itu dilakukan pengeboran oleh manusia mencapai lapisan batuan yang mengandung minyak dan gas. Berdasarkan teori ini, jadi ganggang yang mati itu dia akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar dengan batu lempung itu membentuk batuan induk atau salt rock. Kemudian salt rocknya di sini ya. Kemudian karena adanya pengaruh gravitasi itu dia menjadi turun ke bawah gitu. Salt rock karbon dia terkena panas, kemudian dia bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Ada metana, kemudian ada etana gitu ya. Sehingga minyak hidrokarbon ini dia bermigrasi dari batuan induk dan dia terperangkap ke dalam jebakan gitu. Selanjutnya minyak dan gas ini dia akan bermigrasi gitu ya, menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya dia terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan perangkap atau trap. Nah, jadi dia masuk ke perangkap gitu ya, awalnya dari trap itu dia berada di bawah kerak bumi ya, dari kerak bumi kemudian batuan lunak, batuan keras, baru dia berada pada di bawah batuan keras. Dalam suatu perangkap atau trap dapat mengandung yang pertama ada minyak, gas, dan air, atau minyak dan air saja, atau gas dan air. Jadi ada 3 kemungkinan yang berada pada trap.
Jika gas terdapat bersama-sama dengan minyak bumi, disebut dengan associated gas. Kemudian kalau gasnya terdapat sendiri dalam suatu perangkap, disebut dengan non-associated gas. Karena perbedaan berat jenis, maka gas selalu berada di atas, sedang minyak berada di tengah dan air di bagian bawah. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang lama, maka minyak bumi ini dia digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable, karena pembentukannya itu mengalami proses yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun, gitu ya. Setelah kita tahu pembentukan minyak bumi, kemudian kita belajar tentang proses penambangan minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam itu memiliki nilai kerapatan yang lebih rendah daripada air, sehingga dia dapat bergerak ke atas melalui batuan sedimen laut yang berpori karena adanya gaya kapilaritas. Jika tidak menemui hambatan, maka minyak bumi ini dapat mencapai permukaan bumi. Tapi pada umumnya minyak bumi itu dia terperangkap dalam bebatuan yang tidak berpori dalam pergerakannya ke atas, sehingga dia terbentuk akumulasi minyak dalam suatu perangkap yang disebut dengan perangkap minyak atau oil trap. Daerah perangkap minyak bumi disebut daerah antiklinal atau cekungan. Pada cekungan, bagian atas terdapat gas alam, bagian di tengah merupakan minyak bumi, dan lapisan paling bawah cekungan berisi air. Bisa kalian amati seperti ini itu ya. Kalau di cekungannya itu biasanya ada gas, kemudian minyak, dan yang terakhir adalah air, baru batuan keras lagi gitu. Sehingga ketika pengeboran ini biasanya akan berat itu ketika masuk ke batuan keras kedap air gitu ya. Apalagi yang terjadi pada lapindo gitu ya. Lapindo itu kemungkinan pipanya itu dia patah di daerah batuan keras gitu. Sehingga ketika patah kemudian sebagian sudah menyentuh minyak bumi, makanya gas dan minyaknya itu dia keluar, lumpurnya juga keluar gitu ya. Akhirnya mengakibatkan di lapindo itu dia menjadi daratannya tenggelam ya, karena minyak bumi dan lumpurnya itu dia keluar semua gitu. Minyak bumi atau petroleum itu dia diperoleh dengan cara pengeboran. Awalnya para ahli menemukan lokasi minyak bumi dengan cara melihat petunjuk di permukaan bumi. Nah, minyak bumi itu biasanya ditemukan di bawah permukaan yang terbentuk kubah. Lokasinya bisa di darat atau di lautan, atau bisa jadi di lepas pantai. Mereka kemudian melakukan survei seismik untuk menentukan struktur batuan di bawah permukaan tersebut. Bentuk seismik refleksinya seperti ini. Jadi dipasang energi source gitu ya, kemudian dipasang juga beberapa detektor gitu ya. Nanti ketika detektornya itu bunyi, itu biasanya kalau ada di bedrock itu dia akan mengalami sinyal gitu ya. Sinyalnya itu dia akan memberitahu bahwa di sini ada minyak bumi, itu dilihat dari seismic reflection methodnya. Jadi ini, kalau di lautan juga seperti ini, dia diberi energi gitu ya, kemudian ini ada beberapa detektor. Nah, ini nanti yang menangkap ada minyak bumi atau tidak. Selanjutnya gitu ya, mereka melakukan pengeboran kecil. Setelah menemukan lokasi seismiknya, kemudian mereka melakukan pengeboran kecil untuk menentukan ada tidaknya minyak.
Jika ada, maka akan dilakukan beberapa pengeboran untuk memperkirakan apakah jumlah minyak tersebut itu ekonomis untuk diambil atau tidak. Jadi dicek dulu. Pengeboran untuk mengambil minyak bumi atau gas di lepas pantai itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menanam jalur pipa di dasar laut dan memompa minyak atau gas alamnya ke daratan. Cara ini dilakukan apabila jarak ladang minyak itu cukup dekat dengan daratan. Yang kedua, membuat anjungan di mana minyak bumi dan gas alam selanjutnya itu nanti dibawa ke kapal tanker menuju daratan. Nah, di darat minyak bumi dan gas ini dibawa ke kilang minyak atau refinery untuk diolah, gitu ya. Jadi kalau dia di darat gitu ya, dekat dengan darat, maka dia cukup dengan memompa minyaknya saja. Tapi kalau dia berada di laut, di tengah lautan, maka harus dibuat anjungan minyak buminya terlebih dahulu agar ketika memompa, kemudian minyaknya yang sudah dihasilkan itu, yang sudah dipompa itu dimasukkan ke dalam tanker. Baru dari tanker dibawa ke daratan. Ini. Jadi keterdapatannya gitu ya. Ini kalau dia sudah diambil, mesin pengebornya seperti ini. Ini kalau di anjungan lebih besar lagi. Ini pengebornya gitu ya. Kemudian di pengeborannya nanti ada sistem penggalinya, ada sirkulasi airnya, ada mata bornya. Jadi ketika mengebor ini nanti ada sirkulasi air yang dikeluarkan dari pipa ini. Fungsinya untuk apa? Agar batuannya ini menjadi lunak. Ini, jadi dia bisa berbelok seperti ini nih karena ada yang mengarahkan gitu ya, ada kameranya. Kemudian selebihnya itu juga ada air yang dialirkan dalam pipa sehingga dia bisa berbelok seperti ini. Ini fungsinya itu ya, untuk melunakkan batuan kerasnya itu agar dia mudah dibor hingga kita bisa mencapai kubah dari minyak buminya gitu. Daerah tambang minyak bumi di Indonesia ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi umumnya yang ditambang itu beberapa daerah yang memang dia memiliki kubah minyak bumi yang banyak gitu ya, sehingga antara pengeluaran dengan apa yang akan didapatkan itu menjadi balance atau mempunyai keuntungan yang lebih gitu. Makanya yang ditambang itu di beberapa daerah ini. Yang pertama itu di pantai utara Jawa, itu sekitar Cirebon, Cepu, dan Jatibarang. Kemudian kalau di Kalimantan Timur itu di Barito, Kutai, dan Tarakan. Untuk Sumatera Utara itu di daerah Arun, Lok Sumawe, dan Aceh Utara. Untuk Aceh Tengah itu di daerah Minas dan Lirik dan Bekosap. Untuk Sumatera Selatan itu di daerah Jambi dan Palembang. Kita masuk ke materi komponen penyusunan minyak bumi. Penyusun utama minyak bumi itu adalah hidrokarbon. Besaran hidrokarbon dalam minyak bumi itu kisarannya antara 90 sampai 99%. Itu ada alkana. Alkana ini senyawa yang mempunyai rumus umum CnH2n+2. Dia ditemukan di dalam bentuk rantai karbon lurus, itu normal alkana, kemudian serangkaian karbon bercabang. Kalau yang paling banyak itu contohnya ya, contoh dari alkana itu ada N-oktana, kemudian iso-oktana itu. Jadi minyak bumi itu ada yang dia lurus dan ada yang bercabang untuk rantai karbonnya. Untuk sikloalkana itu senyawanya mempunyai rumus CnH2n. Dalam fraksi minyak bumi yang ditemukan hanyalah yang mempunyai cincin dengan 5 atau 6 karbon gitu. Jadi ada yang
siklo ya. Jadi yang banyak ditemukan itu yang jumlah C-nya 5 dan jumlah C-nya ada 6. Kemudian hidrokarbon yang terakhir itu adalah hidrokarbon aromatik. Dia mempunyai hidrokarbon siklik yang rantai lingkarannya C. Rangkap, tunggal, rangkap gitu ya. Senyawa yang paling sederhana dari golongan ini adalah benzena. Ini rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal gitu ya. Ada pula senyawa aromatik dengan lebih dari 1 cincin benzena. Misalnya kita bisa dapatkan juga dari hasil pengolahannya itu ternyata di situ ada naftalena dan anthracena. Senyawa yang kedua yang berada pada minyak bumi itu adalah senyawa belerang. Besarannya itu adalah 0,1 sampai 7%. Contohnya adalah tioalkana dan alkanatiol. Rumusnya seperti ini. Senyawa ketiga penyusun minyak bumi itu adalah senyawa nitrogen. Nah, besarnya senyawa nitrogen dalam minyak bumi itu antara 0,01 sampai 0,9%. Contohnya itu adalah pirol. Pirol itu rumus umumnya adalah C4H5N gitu ya. Dia boleh digambarkan seperti ini. C-nya ada 4 gitu ya, dibentuk dalam siku, kemudian berikatan dengan H juga. Pirol itu berarti dia ikatannya rangkap 2. Rangkap, tunggal gitu ya. Nah, pertemuannya itu dia berikatan dengan nitrogen. Nitrogen sendiri perlu diingat bahwa nitrogen itu dia punya tangan 3, jadi dia bisa berikatan sebanyak 3 ikatan. Yang 2 sudah berikatan dengan C yang berada di sini, maka yang satunya dia mengikat hidrogen gitu. Nah, ini ada 3 contoh yang saya berikan, tapi ini semua adalah pirol gitu ya. Cuma ini pirol yang pertama itu H-nya itu saya tampilkan. Tapi untuk yang kedua dan ketiga, H itu tidak saya tampilkan karena sudah otomatis ketika ikatan rangkap C itu, maka H-nya itu sudah menyertai dengan C-nya. Gitu ya. Yang keempat itu adalah senyawa oksigen. Senyawa oksigen itu kadar oksigen dalam minyak bumi itu dia bervariasi dari sekitar 0,1 sampai 2%. Oksidasi minyak bumi dengan oksigen itu terjadi karena kontak dengan udara yang berlangsung lama. Contohnya ada asam karboksilat dengan rumus RCOOH gitu ya. Yang terakhir itu senyawa yang ada dalam minyak bumi itu adalah senyawa logam. Senyawa logam ini semua logam itu terdapat dalam minyak bumi sebenarnya, tetapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan hidrokarbon. Nah, biasanya 5 sampai 4.000 bagian per sejuta, jadi sangat kecil sekali ya. Nah, logam yang ada di minyak bumi itu umumnya adalah besi, nikel, vanadium, arsen yang terkandung dalam minyak bumi. Walau dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi dia kalau digunakan itu dia bisa meracuni katalis. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak penjelasan saya dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kalian ya.